Halo guys, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, tadi ada pertandingan final Liga Conference antara Fiorentina melawan Olympiakos. Dan ini adalah kegagalan kedua kali Fiorentina. Ternyata yang memenangkan Liga Conference adalah Olympiakos dengan skor 1-0 dengan perpanjangan waktu, sahabat Bob. Dan akhirnya perwakilan Italia hanya Atalanta yang memenangkan di Eropa musim ini. Tapi itu sudah cukup membuat Atalanta luar biasa. Sahabat Bob, kita banyak sekali mendengar rumor-rumor yang semakin menjadi-jadi. Lautaro Martinez, tentang Moratti, tentang Rabiot, dan banyak lagi sahabat Bob yang nanti akan gua bahas, sahabat Bob. Nah, kemarin ternyata Inter Milan mengucapkan selamat kepada juara Piala Dunia, yaitu Lautaro Martinez atas penghargaan pemain terbaik musim 2023-2024. Nah, Inter aja udah ngucapin loh selamat buat Lautaro. Gimana nih masalah kontrak? Itu nanti yang kita akan bahas, sahabat Bob. Karena ini masih berlarut-larut dan belum ada kejelasannya. Kita akan melihat seperti apa. Jurnalis Biasin mengungkapkan situasi sulit dalam perpanjangan kontrak Lautaro Martinez. Dia dengan Camano meminta 36 juta dalam 3 tahun. Artinya 12 juta bersih per tahun. Gila men. Sementara Inter sudah menawarkan kurang lebih 10 juta. Dan akankah ini pertanda atau bagaimana? Apalagi kemarin Camano juga ketemu dengan PSG karena Hakimi adalah agennya dia juga. Dan Camano juga bertemu dengan petinggi salah satu PSG. Adakah udang di balik batu? Kita tidak tahu, sahabat Bob. Permintaan Lautaro yang kemarin di zaman Suning masih 10 juta, sekarang sudah 12 juta. Ini sesuatu yang menjadi hot ya di Italia. Di Santero bursa transfer nih, Lautaro Martinez nih. Pemain yang bilang paling setia, paling bahagia di Milan. Akankah kasus Skriniar akan terjadi kembali? Skriniar yang dikasih jabatan kapten, mau terus di Inter, ternyata membelot ke PSG. Adakah Skriniar kedua? Lautaro Martinez juga akan pergi dari PSG? Dari Inter ke PSG? Seperti yang dilakukan mantan pasangan dia adalah Lukaku. Tapi Opa Marotta masih yakin dan masih terus berdiskusi ini. Kita akan lihat, sahabat Bob, apakah memang Lautaro akan perpanjang kontrak. Kalau Biasin bilang hanya 3 pilihan buat Lautaro Martinez. Pilihan pertama, menurunkan permintaan. Yang kedua adalah berarti tidak ada penyelesaian, berarti dia pergi. Yang ketiga ya pilihannya ya udah nggak ada pilihan. Artinya ya Lautaro pasti akan dijual. Tapi kita belum tahu nih, sahabat Bob, karena akan ada pertemuan antara hari ini atau besok dengan BP Marotta, perwakilan dari Lautaro Martinez. Kita lihat nanti bagaimana, akankah dia pergi atau gimana. Kalau gue ya udah seperti Opa Marotta, gue bilang aja, makanya kenapa Opa Marotta begitu santai menghadapi hal-hal seperti ini gitu ya. Pemain datang dan pergi ya, tidak ada yang tidak bisa digantikan, sahabat Bob. Tenang aja, kalau gue sih begitu ya. Kalau ini kan memang banyak sekali gorengan-gorengan dari media, tapi gue juga melihat seperti ini kok semakin berkembang dan Lautaro Martinez juga belum memberikan statement. Nah ini gitu loh, sahabat Bob. Kita lihat nanti, sahabat Bob. Jadi memang kalau memang kemarin ada pertemuan Camano dengan PSG untuk mewakili Hakimi, nah pasti ada bisik-bisik. Kita nggak tahu lah, sahabat Bob, seperti apa. Yang jelas kalau Lautaro Martinez ke sana ya pasti ya kalau Inter melepas 120 juta ya kita pikir ya. Kalau gue sih tadi ada ngobrol-ngobrol. Ya berkhayal aja, kalau gue sih ya kalau dia pergi kita bisa ambil Vlahovic atau kita bisa ambil Osimhen. Mungkin ya sekitar 70 juta lah. Mudah-mudahan aja Juve mau mau melepas segitu atau si Napoli juga melepas segitu. Masih ada sisa kan untuk beli Gudmundsson. Kebayang kan duet Thuram dengan Osimhen atau dengan Vlahovic. Gila men. Dan kita memang selamat juga buat Lautaro Martinez dan Thuram masuk 6 besar ya di top Liga 5 Eropa.
mereka menciptakan gol 37 gol ya. Si itu 24 gol, si Thuram 13 gol di Serie A. Sementara yang tertinggi adalah siapa? Harry Kane ya, itu 46 gol dengan pasangannya di Bayern Munchen. Tapi sudahlah, kita akan lihat aja nanti sahabat Bob. Yang jelas kalau menurut gua ya, kalau ini semakin berkembang, ini akan berbahaya. Dan yang jelas CEO Inter Pepe Marotta membantah rumor drama Martinez, kontrak Martinez. Ini adalah negosiasi dengan dinamika yang menjadi ciri khas dunia sepak bola, kata Opa Marotta, ya, khususnya pada tahap musim ini. Opa mengatakan kami memulai dengan sebuah pertimbangan penting. Lautaro memiliki rasa yang kuat terhadap klub dan kota ini. Apalagi ini ada peralihan dari Suning ke Oktri, dan ini jadi akhirnya terhalanglah sedikit, kata dia. Tentunya tidak perlu buru-buru. Kami akan melanjutkan dengan sangat tenang, kata Opa Marotta. Jadi Opa Marotta mah tenang aja. Kita ingat ya, Skriniar pergi, Inter tidak kehilangan akal karena mereka punya cadangan. Inter kehilangan Lukaku. Buktinya, musim ini Inter memenangkan Scudetto, sahabat Bob. Memenangkan Supercoppa gitu loh. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Gua juga sepakat gitu loh. Kalau seandainya, kalau gua ya Toro walaupun dia kapten, walaupun kalau dia akhirnya memutuskan untuk pergi dari Inter, ya sudahlah. Kita akan cari yang lain. Banyak kok kalau gua melihatnya seperti itu, sahabat Bob. Tapi ya, ini makanya kita akan tunggu dalam minggu ini apa yang akan terjadi. Hal yang sama juga berlaku buat Inzaghi, kata dia. Dan kami masih pengen terus melanjutkan, dan Inzaghi hari ini atau besok dia akan ketemu dengan Opa Marotta, Bacin, dan Ausilio membahas bursa transfer. Dan untuk perpanjangan kontrak Inzaghi kemungkinan minggu depan. Yang jelas Oktri menjadikan si Inzaghi sebagai sentrisnya Inter. Jadi ya nggak khawatir. Inzaghi, terus kemarin gua bilang Barella, kita yang meragukan ini adalah Lautaro Martinez yang semakin hari semakin panas berita-beritanya. Jadi kita lihat aja nanti sahabat Bob, apakah Lautaro akan bertahan atau dia pergi. Kita akan melihat. Ya kalau dia pergi ya udahlah, say goodbye dan grazie gitu aja. Terus juga Marcelo Lippi, mantan pelatih Italia dan juga pernah melatih Inter, mengucapkan Inter layak menjuarai gelar Serie A. Tim terbaik dan tim terkuatlah yang menang, kata dia. Dia juga memuji Inter. Jadi kita tunggu aja sahabat Bob seperti apa. Terus Inter Milan juga, selain kita berbicara Lautaro Martinez, ternyata Inter siap menyalip untuk mendapatkan Rabiot. Rabiot adalah salah satu kaptennya Alergi ya, pelatih dia yang kemarin dipecat. Dan ini perbincangan dan diskusi dia dengan Juventus untuk kontraknya juga belum jelas. Nah, Opa Marotta siap nih melihat peluang untuk mencomot yang namanya Rabiot dari Juventus. Ini bagus, kalau gue senang ya, tapi banyak juga yang gak suka dengan Rabiot. Kalau gue dari sejak dia PSG, gue suka pemain ini. Tapi ya kita lihatlah seperti apa. Apakah dia bisa didatangkan atau tidak. Yang jelas gajinya juga tinggi. Kita tunggu update-update berikutnya tentang yang namanya Rabiot. Dan yang mengejutkan dan yang menggembirakan bagi fans Moratti ya. Moratti mengisyaratkan kejutan kembali ke Inter. Gila men ya. Dia 18 tahun menjadi presiden Inter dan memimpin Inter treble winners, dan bagaimana gonta-ganti pelatih ya sampai jor-joran beli pemain. Ini luar biasa. Dan dia bilang apa? Dia bilang gini, meskipun Oktri siap memimpin di masa mendatang, ada perasaan bahwa mereka tidak berniat untuk bertahan selamanya. Dan pertanyaan kemudian, bagaimana masa depan kepemilikan Inter? Ketika ditanya bisa kembali memimpin klub, saya tidak melihatnya sebagai hal yang mudah. Tetapi saya tidak bisa mengecualikannya. Nah, ini nih omongan Moratti ini. Apakah dia memang ada niat? Ya, karena memang ya sampai hari ini belum ada pemilik Inter nih yang selain Moratti nggak ada yang orang Italia, orang Indonesia, Chinese, terus sekarang Amerika gitu loh. Jadi kita lihatlah apakah Moratti akan balik atau tidak, kita lihat. Karena dia bilang, putra kami Mario dan Giovanni adalah penggemar beratnya Inter. Carlotta yang berkeliling dunia sebagai presiden Inter Kampus. Kita tunggu sahabat Bob,
apakah memang Moratti ingin kembali? Ya pasti nggak gampang ya, dan pasti nggak akan murah dia beli Inter. Tapi kita tunggu. Kalau ini juga berita baik sebenarnya. Kenapa? Karena ya kita tahu bagaimana kecintaannya ke Inter. Kita tunggu, dan yang penting Opa Marotta jangan lepas. Udah itu aja sahabat Bob ya. Opa Marotta harus terus ada di Inter. Dan kandidat pengganti Steven Zhang sebagai presiden ini adalah Carlo Marchetti, difavoritkan mengganti Steven Zhang. Jadi dibilang kan kemarin ditanya Opa Marotta, apakah Anda menjadi presiden? Oh, itu bukan bidang saya, itu bukan bagian saya, dia bilang gitu. Zanetti juga bukan akan menjadi presiden. Jadi ini adalah Carlo Marchetti ini kemarin kan jadi direksi independen ya selama 3 tahun waktu Oktri mengambil Oktri masukin dana ke Suning, dan ternyata ini juga cocok nih sebenarnya karena dia ada di Milan, dia banyak profesinya nih orang. Jadi kita lihat aja apakah dia akan menjadi presiden atau tidak. Yang penting bagaimanapun Opa Marotta, Bacin dan Ausilio tetap ada di Inter. Harusnya seperti itu ya. Jadi dengan pertemuan Inzaghi besok atau hari ini dengan siapa? Dengan Opa Marotta dan CS akan membahas tentang bursa transfer, siapa-siapa aja dan bagaimana rencana-rencananya ini. Dan kita juga akan tahu update-nya seperti apa. Kita tunggu aja sahabat Bob. Yang jelas sahabat Bob, si Bung Yorno sekarang lagi dipepet oleh Napoli, dan Napoli juga meminta 40 juta, dan akan ada ketemu antara Napoli dengan agennya agen siapa namanya? Bung Yorno ya di Torino. Dan memang harganya kurang lebih 40 juta, apalagi si Conte kalau datang ke sana permintaannya gitu. Tapi ya itu yang gua bilang kemarin gitu loh. Ini tim yang di peringkat 10 gitu loh, nggak bermain di Eropa, tapi pemain masih mau ke sana gitu loh. Tapi ya sudahlah, kita lihat aja lah. Apalagi Di Lorenzo juga mau keluar dari Napoli, udah meminta dijual gitu loh. Dan apakah Bung Yorno akan ke sana atau Inter? Memang Inter memang berat ya 40 juta. Tapi kita lihat lah. Karena Inter juga lagi mencari alternatif ya. Seperti gua bilang, Bijol ini di Udinese juga udah terbiasa dengan 3 back. Dan central backnya ini juga bagus menurut gua. Tinggi dan harganya kurang lebih sekitar 15 juta. Tapi kalau ke Inter mau mencoba si Solet ini kan dari Salzburg ya. Tapi kalau gua lihat Solet ini memang tinggi gede. Tapi agak lamban. Kalau gue sih lebih setuju, lebih sepakat si Bijol gitu. Nggak tahu sahabat Bob, mau pilih Bijol atau si Solet. Kalau gue sih pilihnya si Bijol ya. Udah terbiasa bermain di Italia, dan juga harganya menurut gue masih kejangkau dibanding dengan si Bung Yorno 40 juta. Kecuali ya Oktri mau jor-joran beli pemain yang diminta Inzaghi. Kita lihat aja sahabat Bob siapa-siapa yang bakal masuk ke Inter. Apalagi Taremi, Zelensky sudah datang. Ini udah tambah booster buat Inter untuk musim depan sahabat Bob ya. Terus juga kemarin siapa namanya? Si Ausilio ini kan akan datang nonton antara final Dortmund dan Madrid di London, karena di sana ada kantor Oktri ya. Jadi ada orang Oktri juga yang akan menemani Ausilio. Ausilio hanya menonton, mungkin akan melihat beberapa pemain, terutama si Nacho ya. Nacho pemain Real Madrid yang akan habis kontrak. Ini akan coba diawasi juga oleh si Ausilio. Tapi yang jelas pasti ada pertemuan dengan Oktri, dengan pejabat-pejabat sana. Kita lihatlah seperti apa. Yang jelas Inter musim depan harusnya jauh lebih kuat. Apalagi Opa Marotta menjelaskan bahwa dengan datangnya Oktri, kesinambungan, keseimbangan, dan harapan ke depan tuh jauh lebih besar. Dan dia yakin Inter bisa lebih sukses lagi di tangan Oktri. Itu yang dibilang Opa Marotta tadi ya. Terus juga di sela-sela penghargaan, Arteta kemarin walaupun dia tidak menjuarai Liga Premier, tapi dia tetap mendapat penghargaan gitu. Dan saya menyukai Italia dan menyukai pelatih-pelatih Italia yang berlevel tinggi dan sangat berpengalaman. Dan apa yang telah dilakukan Inter tampil luar biasa dalam beberapa musim terakhir. Itu dia memuji Inter juga. Arteta ini juga suka Italia. Mungkin suatu saat dia juga bisa melatih Italia ya, melatih di Liga Italia, karena dia memang gaya bermainnya ini adopsi apa yang dilakukan oleh Pep Guardiola. Cuman dia belum bisa menundukkan gurunya ya. Jadi sayang sekali, tapi ya kita tunggulah seperti apa. Yang jelas bursa transfer sudah diumumkan oleh Serie A akan dibuka tanggal 1 Juli dan akan ditutup tanggal 30 Agustus. Dan untuk musim dingin akan dibuka tanggal 2 Januari, akan ditutup di Februari sahabat Bob.
di 2 Februari, hanya 1 bulan ya. Tapi kalau untuk musim panas, ini akan dibuka kurang lebih 2 bulan. Nah, siapa yang akan masuk, siapa yang akan keluar, kita tunggu aja. Sebenarnya sekarang udah boleh ada negosiasi karena liga sudah selesai, tapi peresmiannya tetap di 1 Juli gitu loh, sahabat Bob ya. Kita tunggu aja bagaimana perkembangannya. Yang jelas kita tunggu apakah Lautaro Martinez akan keluar. Gua berharap Osimhen bisa datang, sahabat Bob. Ini juga Antonio Percasi ya. Dia ini adalah presiden Atlanta. Dia juga sangat memuji Opa Marotta. Inter, kami harus sujud ke Marotta. Marotta adalah seorang juara. Ini siapapun ya, mau jadi presidennya Inter, mau pemilik Inter, kalau ada Opa Marotta di sana itu adalah salah satu garansi, jaminan, sahabat Bob. Ini jadi jangan sampai kita lepaskan nih Opa Marotta. Ini yang paling penting. Apalagi kalau misalnya Moratti akhirnya bisa membeli Inter, pasti dia akan mempertahankan Opa Marotta ada di sana. Gue yakin banget. Karena ini tidak ada no debat untuk Opa Marotta. Silakan komen tentang Opa Marotta. Dan ternyata Inter juga ditawarkan Marco Silvestri ya. Ini kipernya Udinese yang sekarang lagi tidak mendapat tempat di Udinese gitu loh. Ini juga udah berusia 33 tahun ya kalau nggak salah untuk kiper kedua. Tapi ya kita lihatlah sahabat Bob, ini banyak sekali gosip-gosip, rumor-rumor. Yang jelas gue pengen secepatnya Inzaghi dan Barella perpanjangan kontrak, dan Lautaro Martinez juga cepat kejelasannya, jadi kita juga tidak ngambang nih. Kalau memang PSG mau menginginkan ya lepas saya 120 juta, nggak apa-apa. Kalau gue ya nggak tahu sahabat Bob. Yang jelas kita tetap mendukung Inter siapapun pemainnya, siapapun yang pergi, siapapun yang datang, udah biasa. Ini sepak bola modern sahabat Bob. No, ya tidak ada kecewa-kecewa, tidak ada, kita move on aja. Lukaku pergi, kita move on. Kalau Lautaro Martinez mau pergi, silakan, kita move on. Brozo pergi, kita juga udah move on. Jadi no problem ya, tidak ada masalah. Siapapun yang akan pergi dari Inter, siapapun yang akan datang ke Inter, kita terima semua sahabat Bob. Karena kata Inzaghi selalu membumi, rendah hati. Karena Inter kita selalu ingin menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Boom Bob. Bye-bye.